Selamat siang, teman-teman dari 21. Kenalin lagi, nama aku Hendry, TI 20. Di sini bakal bantu asistensi dari teori probabilitas. Nah, mungkin di sini gue bakal bahas soal dari Panaraski di tahun kemarin punya. Jadi dapat soal, mungkin langsung aja ke soal pertama. Nomor pertama nih ada give your own explanation and example on joint distribution, marginal distribution, and independence in joint distribution. Jadi di sini buat ngebahas joint distribution itu apa? Joint distribution is a probability distribution to understand the relationship between two or more random variable or use observed random variable to predict another random variable that has not yet been observed. Jadi itu kayak dia pengen ngelihat hubungan atau kayak variabel baru dari dua random variabel atau lebih gitu. Nah, buat rumusnya ini ada dua, dari yang discrete punya sama continuous. Ini udah gua rangkum di sini. Terus buat example-nya, jadi ceritanya ini ada 4 kotak nih. 4 kotak isi ada kotak isi 4 kartu. Kartunya 1, 2, 3, 4. Ini nilai dari kartunya ya. Nah, terus tuh di sini disuruh kayak eh, nentuin probability mass function dari random variable pengambilan 2 kartu tanpa pengembalian. Nah, jadi kita misalin dulu X ini random variable 1 dan Y ini random variable 2. Jadi random variable pertama itu pengambilan kartu pertama, random variable 2 pengambilan kartu kedua. Jadi nanti kalau misalkan nanti X-nya ini dapat kartu 1 dan Y dapat kartu 1 kan karena dia tanpa pengembalian nggak mungkin dong, karena kartu satunya cuma ada 1. Jadi di sini 0 probability-nya. Terus kalau misalkan X-nya 1, Y-nya 2, 1/2 1/4 kali 1/3 kan. Karena kan tanpa pengembalian gitu. Terus kalau ini sama semua 1/4 kali 1/3 semuanya. Terus jadi intinya tuh joint distribution tuh kayak ini semua nih persebarannya nih, yang persebaran semua X sama Y-nya. Nah, terus bedanya sama marginal distribution tuh apa? Kalau marginal distribution tuh dia cuman peduliin satu variabel doang, variabel lainnya tuh kayak nggak terlalu dipentingin banget, makanya di sini tuh dijumlahin semua. Kayak misal X-nya nih 1, Y-nya nih nggak dipedulin, Y-nya mau 1, 2, 3, 4, pokoknya nggak dipedulin, makanya ini dijumlahin. Terus kalau ini marginal distribution kurang lebih kayak gitu. Contohnya nih ada PMF dari larger face value from drawing to replacement from the box with 4 card sama. Jadi itu larger face value maksudnya kayak eh, misalnya kan kalian harus ngambilnya 2 kartu nih tanpa pengembalian. Pengambilan kartu pertama dapat kartu 4, pengembalian kedua dapat kartu 2. Berarti kan di sini mau lihat apa namanya dari yang larger face value punya kan PMF dari yang 4 punya berarti, makanya di sini X-nya 4 misal kalau pengembalian pertama 4 jadi X-nya 4 yang dilihat X-nya 4, Y-nya nggak dipedulin karena kita nggak pedulin kartu keduanya berapa. Pokoknya dia cuma pedulin kartu yang lebih gedenya doang, satu variabel doang. Terus kalau independence in joint distribution tuh sebenarnya sama kayak independence yang kalian udah pelajarin di sebelumnya. Variabelnya tuh kayak nggak mempengaruhi satu sama lain. Benar-benar sama kayak yang di joint distribution, bedanya mungkin kalau di sini bisa yang bisa gue highlight tuh bedanya di replacement sama without replacementnya ini sih. Soalnya kalau dengan pengembalian kan dia saling mempengaruhi ya, jadi kayak 1/4 kali 1/3 gitu, kayak kemungkinannya jadi dipengaruhi gitu. Cuman kalau misalkan eh, dengan pengembalian tuh dia nggak saling mempengaruhi karena peluangnya tuh 1/4 sama 1/4 juga. Jadi di sini kalau misalkan kalian bisa lihat nih XY-nya nih makanya 1/4 semua kan, 1/16 semua dari 1/4 kali 1/4. Intinya tuh di sini ada kata nggak saling mempengaruhi satu sama lain buat di independen. Mungkin itu buat contoh nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Diligence and remorse are observing to random variable. It is then found that the covariance. Nah,
Jadi di sini gue udah ada ngerangkum beberapa rumus buat covariance, korelasi, varians, dan lain-lain. Jadi ini tuh buat rumus utamanya nih, covariance lalala, expected dari X min X, Y min Y, lalala, ini juga. Terus ini juga ada beberapa sifat-sifatnya. Nah, mungkin ini yang mesti di-highlight sih. If X and Y are independent, then their covariance must be zero. Pokoknya kalau misalkan dia independen, covariance-nya pasti nol. Cuman kalau misalkan covariance-nya tuh nol, belum tentu dia independen. Jadi kayak kalau misalkan kalian pernah belajar logika matematika di SMA ya, kayak jika P maka Q, tapi jika Q belum tentu P gitu. Di sini sama. Jadi kalau misalkan dia independen, covariance-nya pasti nol. Cuman kalau misalkan covariance-nya nol, dia belum tentu independen gitu. Terus buat korelasinya juga di sini rumusnya kayak gini. Ini udah rumus dari sananya, tinggal dipakai aja. Dan nilai dari korelasi sendiri pasti antara min satu sama satu, itu udah pasti. Jadi nggak mungkin nilainya 2, 3, 4, lalala nggak mungkin. Pasti antara min satu sama satu. Terus kalau misalkan covariance-nya tuh nilainya nol, dia pasti nggak punya korelasi. Karena kan misalnya covariance-nya nol nih di sini, makanya korelasinya kan nol juga kan di sini. Kalau pembilangnya nol, yang korelasinya jadi nol juga. Terus kalau misalkan, tapi di sini mesti diperhatiin juga covariance sama korelasi ini nggak menunjukkan kayak sebab akibat gitu, kayak kalau misalkan apa namanya, covariance-nya gede, korelasinya juga gede, itu enggak kayak maksudnya kayak covariance menyebabkan korelasi itu nggak bisa dibilang gitu. Terus jadi buat nomor 2 mungkin langsung bahas aja kali ya. Tadi kan di sini dikasih tahu nih, mereka observasi dua random variabel. Terus diketahui kalau covariance dari dua variabelnya itu nggak nol. Ditanya nih, what does this mean? Artinya apa? Kalau misalkan di sini udah dikasih tahu covariance-nya nih, apa namanya, covariance-nya nggak nol, makanya kan di sini nih covariance-nya eh, nggak nol, berarti kan dia bisa dibilang dia dependent kan, kayak soalnya kan kalau misalkan dia kalau misalkan dia independen kan covariance-nya pasti nol. Jadi kalau misalkan covariance-nya nggak nol tuh harus dependent gitu. Terus dia karena korelasinya apa namanya, covariance-nya nol, makanya dia karena covariance-nya nggak nol, makanya dia punya korelasi. Di sini punya korelasi. Nah, terus buat pertanyaan yang B-nya, eh, di sini dikasih tahu kalau nilai korelasinya ini plus 34. Ditanya pernyataan ini benar atau enggak, sama disuruh jelasin. Nah, di sini jawabannya tuh salah, karena balik lagi ke sini yang tadi, nilai dari korelasi itu pasti antara min satu sama satu, jadi nggak mungkin 3,4. Ini udah pasti salah, pernyataannya salah. Terus buat pernyataan yang buat soal yang C, di sini dikasih tahu kalau apa namanya, itu variabel ini independen. Mungkin nggak sih, sama disuruh jelasin lagi. Nah, kalau misalkan dia dikasih tahu tuh apa namanya, variabel variabelnya ini independen tuh udah nggak mungkin. Karena balik lagi di sini, karena kalau misalkan dia independen, covariance-nya pasti nol. Sedangkan di sini covariance-nya dikasih tahu nih, covariance-nya nggak nol. Makanya ini udah nggak mungkin. Maka di nomor 2 jawabannya dependent correlated, terus yang B-nya false, sama yang C not possible. Itu buat soal nomor 2. Lanjut buat soal nomor 3. Atau mungkin sampai sini ada yang mau nanya nggak kira-kira dari teman-teman 21? Mungkin kalau misalkan ada yang mau nanya, biar nggak terlalu jauh juga materinya nanti. Kalau misalkan ada yang mau, kalau misalkan ada yang tanya boleh langsung on mic aja atau ketik chat mungkin ya. Buat soal nomor 1, 2. Mungkin oh, bisa langsung raise hand boleh. Mungkin sampai 13.26 kali ya ditunggu.
Kalau misalnya nggak ada yang nanya, langsung lanjut ke soal nomor 3. Apa ya? Oke, karena udah 13.26 mungkin materinya juga masih awal-awal ya. Mungkin kalian masih paham juga, belum terlalu ini lanjut nomor 3 aja kali ya. Jadi di sini dikasih tahu each of n lebih besar dari 2, people put his or her name on a slip of paper. Di sini dikasih tahu nih, no to have the same name. Ini mesti banget di highlight, no to have the same name. Nggak ada dua yang dapat nama yang sama. Terus the slip of paper are shuffled in a hat and then each person draw one uniformly at each stage. Jadi di sini dia uniform without replacement tanpa pengembalian. Find the standard deviation of the number of people who draw their own name. Jadi di sini mungkin gue ada beberapa mungkin kalau mau kurang udah bikin jawabannya di kertas. Karena kalau tulis di PPT agak ribet ya. Jadi di sini kita misalin dulu nih XI sama dengan 1 sama 0. X itu kayak apa namanya orang yang dapat namanya atau enggak. Makanya kalau misalkan orangnya dapat namanya kan jadi nambah 1 orang. Kalau misalkan nggak nambah kan kalau misalkan dia nggak apa namanya ini nama dia 0 nggak nambah orangnya. Nah terus kita misalnya nih X ini sama dengan number of people who draw their own name. Ini jadi sigmanya gitu dari XI sampai X ke N. Terus buat uh, probability dari XI sama dengan 1, ini kan XI sama dengan 1 nih. Probability-nya tuh sama dengan, ini probability dari person draw his atau her own name dengan 1/n, I sama dengan 1 sampai N. Ini cuma penulisan aja. Lanjut, mungkin ini kita harus cari tahu dulu ekspektasi dari XI-nya. Apa namanya ekspektasi dari XI-nya itu sama dengan 1 kali probability dari X1 sama dengan 1 tambah 0 kali probability X1 XI sama dengan 0. Ini dapat dari mana? Sorry. Dapat dari kalau ekspektasi kan apa namanya value-nya dikali probability-nya kan. Karena di sini karena di sini kita tahu XI-nya ini value-nya cuma 1 sama 0, berarti kan bisa langsung aja ditulis 1 kali probability dari pas dia dapat 1 nih. XI-nya sama dengan 1 tambah di sini 0 kali probability dari XI sama dengan 0. Itu kan rumus dari ekspektasinya kan. Ekspektasi dari XI-nya. Nah, itu bisa dibilang sama dengan probability dari XI sama dengan 1. Karena ini kan 0 kali ini jadi 0 kan. Jadi nilainya tinggal sisa yang ini sama dengan di sini kan kita tahu kalau XI sama dengan satunya ini 1/n. Karena di sini ceritanya ada n nama nih, ada n orang gitu. Ini kan each of n ini jumlah orang yang adanya ceritanya. Nah, terus di sini kita juga mesti cari tahu ekspektasi dari SI kuadratnya juga buat apa? Buat nanti cari variansnya juga. Karena kan nanti yang kita mau cari tahu standar deviasinya ya. Jadi nanti tinggal diakarin doang. Jadi kita masih cari tahu dulu nih variansnya. Variansnya ini sama dengan EXI. Ini rumus biasa aja, yang XI kuadrat dikurang E kuadrat XI. Jadi ini kan 1/n masukin, terus ini juga 1/n dikuadratin. Jadi rumus variansnya itu 1/n kali 1/1 min 1/n. Nah, terus lanjut ke sini. Ini tadi kan X ini ceritanya, sorry,
X ini ceritanya orang pertama nulis nama dia kan. Jadi kan karena di sini dikasih tahu nih, apa namanya, no, no to have the same name kan. Enggak. Nah, makanya di sini I-nya ini ceritanya pas dia pertama kali ada yang nulis namanya kan. Nah, sekarang kita misalnya lagi, jadi ada XY. XY ini pas kedua nulis namanya nih. Makanya di sini eh, probability dari XY sama dengan 1, XY sama dengan 1 dari I tidak sama dengan J. Karena kan I sama dengan J nggak mungkin sama kan, karena I kan pertama kali, terus J kedua kali. Itu udah nggak mungkin sama. Kayak misal, gue ngambil nama gue nih di urutan pertama, terus misal ada si B ngambil urutan, kan ngambil namanya juga sama di urutan, nggak mungkin di urutan pertama juga kan, karena gue yang udah di urutan pertama gitu. Udah nggak mungkin sama, makanya I tidak mungkin sama dengan J. Terus ini probability dari XJ given XY kali XY. Nah, buat rumusnya ini apa namanya PX apa namanya XY sama dengan 1 given XY sama dengan 1 kan berarti ya udah bisa jadi 1/n-1. Apa namanya, jadi karena min satunya ini karena dari urutan pertama ya, karena dia jumlahnya kan tinggal sisa n-1. Di sini kan if the percentage of user then the number of remaining names is n-1. Udah tinggal sisa n-1 karena yang pertama udah ngambil namanya. Terus dikali 1/n. 1/n dari yang probability yang X sama dengan 1. Nanti dapat deh rumus dari probability-nya. Nah, buat apa sih nyari kayak gitu? Nah, di sini tuh gunanya buat nyari ini ekspektasi dari XI, XY-nya. Jadi ini sama aja kayak tadi, tinggal dimasukin aja 1 kali 1 kali probability-nya. Ini kan berarti kemungkinannya ada pas XI-nya 1, XY-nya 1, XY-nya 1, XY-nya 0, XY-nya 0, XY-nya 1, XY-nya 0, XY-nya 0. Jumlah semua probability sama value-nya dikali semua nih buat nyari ekspektasinya. Nanti dapat nih, ini kan berarti tinggal ini doang ini yang ada nilainya. Ini karena dia dikali 0, dikali 0, dikali 0, semua hilang, bisa langsung dicoret. Dapat nilainya ini sama dengan nilai yang sebelumnya nih yang kita cari tadi, yang 1/n kali n-1 nih probability-nya. Nah, itu nilai dari ekspektasinya. Karena kita udah tahu ekspektasinya, kita bisa nyari covariance dari XI sama XY-nya. Covariance-nya itu jadi XI XY-nya yang nilai ini dikurang ekspektasi dari XI kali ekspektasi dari XY. Nah, tinggal dimasukin nilainya, nanti 1/n kali n-1 dikurang nilai yang tadi sebelumnya nih, 1/n sama 1/n. Dimasukin, nanti dapat hasilnya 1/n² dikali n-1. Nah, buat rumus dari variansnya sendiri nanti bakal kayak gini. Ini udah rumus mutlaknya gitu, emang udah rumus dari sananya, tinggal dipakai aja. Varians dari sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N varians XI tambah sigma I sama dengan 1 sampai N, sigma I sama dengan 1 sampai N dari covariance XI XY. Ini tuh harusnya ada di buku kalian. Nggak tahu di PPT-nya Pak Narasking ada atau enggak, cuman ini rumusnya dari buku juga gue ambil. Dan di sini I-nya itu masih sama, nggak mungkin sama dengan J. Nah, ini varians dari XI-nya kan tadi di sini udah tahu nih, varian dari XI-nya 1/n kali 1 min 1/n. Dimasukin ke sini, covariance-nya juga tadi kita udah cari tahu, covariance-nya mana ya? Nah, ini tinggal dimasukin ke rumus ini, nanti tinggal diselesain, ini kan bisa langsung keluar jadi N, ini juga jadi N kali N-1, karena ini kan yang I kan jumlahnya N, sedangkan yang J kan jumlahnya N-1, bisa langsung keluar, dikali nanti dapat hasilnya 1. Nah, karena kita udah tahu variansnya 1, jadi standar deviasinya, rumus standar deviasi kan A, ya, bisa dapat jadi akar 1 sama dengan 1. Itu buat soal nomor 3. Jadi sebenarnya tuh kuncinya di sini pakai rumus yang ini. Mungkin gue coba rangkum lagi buat nomor 3 agak ribet ya.
Jadi buat nomor 3 kuncinya tuh awal sebenarnya dari rumus ini kita mesti cari tahu varians dari XI, covariance dari XI, XJ. Nah, varians dari covariance dari XI, XJ dapat dari ini, yang mana dia butuh nilai ekspektasi dari XI, XJ yang di atas ini. Terus dia butuh nilai dari ekspektasi dari XI sama XJ doang, yang ini sama ini, sama terus apa namanya? Wait, bentar. Eh, terus yang ini varians yang XI itu kita mesti cari ini nilai yang ini. Dia butuh nilai dari ekspektasi dari XI kuadrat dikurang yang ini. Makanya kita butuh variabel apa namanya nilai-nilai dari ini. Ini terus eh, ini ini sama ini buat nyari standar deviasinya. Jadi sebenarnya balik lagi ke rumus ini sebenarnya. Ini rumus awalnya buat nyari standar deviasinya nanti. Gitu. Oke, mungkin buat lanjut lagi ke soal nomor 4. Soal nomor 4, Jimmy computer will last an exponential amount of time until it has a malfunction. When that happens, he will try to get it fixed. With probability P, he will be able to get it fixed. If he can fix it, the computer is good as new again and will last an additional independent exponential amount of time until the next malfunction. Jadi di sini ceritanya nih dia uh, dia pengen benerin komputernya nih. Dengan probability P dia bisa benerin komputernya. Terus sama kalau misalkan dia bisa benerin komputernya, uh, komputernya tuh bakal kayak baru lagi, sama dia ada bakal tahan lebih lama. Terus tapi kalau misalkan dia nggak bisa benerin komputernya, dia bakal beli komputer baru. Nah, di sini rumusnya for I per lambda sama dengan 2 years and P sama dengan 0,4. Find the expected amount of time in years until Jimmy buy any computer. Jadi di sini disuruh cari expected amount-nya amount of time in years until Jimmy buy a new computer. Di sini ini kita asumsiin, nggak usah diiniin, harus diperhitungkan. Terus jadi di sini buat ngejawabnya kita tulis lagi nih satu per lambdanya 2 years sama P sama 0,4. Kita tulis di sini biar nggak kelupaan. Terus kita misalnya nih, N sama dengan random variable that marks the order of the time in which Jimmy finally buy a new computer. Jadi ini tuh ceritanya random variable pas apa namanya urut apa namanya pas dia berapa kali sih coba pas urutan keberapa dia coba benerin komputernya gitu sampai akhirnya dia beli komputer baru gitu. Nah, rumusnya tuh langsung P kali N-1 pangkat N-1 dikali 1 min P. Ini dari mana? Jadi kan ceritanya nih, kalau misalkan dia, eh, kita misalin aja dulu, N kecilnya tuh kayak 2 gitu. Berarti kan di sini P dari N-1, kenapa N-1 kan karena misal dia pas kedua gitu. Yang pertama ini udah berhasil nih, tapi pas keduanya gagal, makanya dia beli komputer baru gitu. Jadi makanya di sini eh, P-nya kan ceritanya tuh P pas dia eh, dia bisa benerin kan. Cuman kan yang di sini jangan deh, jangan 2 deh, mungkin N-nya jangan 2, mungkin 3 kali ya, 3. Misal N-nya 3 nih. Berarti kan misal pas pertama sama kedua nih dia masih bisa benerin. Cuman pas ketiga dia udah nggak bisa benerin. Makanya rumusnya tuh 2 kali dia nggak bisa benerin, kan berarti P kali P dikali 1 min P kan. Berarti kan pertama dia nggak bisa benerin, kedua dia nggak bisa benerin, ketiga dia bisa benerin. Pas dia bisa eh pertama dia bisa benerin, kedua bisa benerin, ketiga nggak bisa benerin. Pas
dia bisa benerin pas dia bisa benerin lagi, makanya P kali P gitu, dikali 1 min P. Maka rumusnya nanti jadi P kali N min 1 dikali 1 min P. Ini min satunya sebenarnya apa namanya, dari 1 min P-nya ini. Gitu. Nah, terus di sini let T be the time until given by any computer. Nah, misalnya T berarti T given N itu X1 tambah X2 tambah sampai Xn. Nah, dengan XI-nya ini sendiri, dia nilainya berbanding lurus sama eksponensial lambdanya sama dengan gamma 1, lambda. Ini kayak deret gamma. Terus ini T given N itu juga karena ininya dia berbanding lurus sama ini juga berbanding lurus for N gamma distribution. Oh, ini sebenarnya nggak terlalu penting banget. Terus di sini kita kan mau cari tahu apa namanya tadi ditanyanya ekspektasinya ya, expected amount of time until given by any computer. Nah, rumusnya ini kita pakai Adam load. Tadi gue juga sempat buka PPT kalian juga ada rumus ini, jadi gue pakai rumus ini juga. Rumusnya tuh ini tinggal dimasukin aja. Jadi eh, ekspektasi dari T-nya ini sama dengan ini, ekspektasi given dari lambdanya ini bisa jadi gini, n per lambda sama dengan en. Ini kan bisa langsung keluar ya, jadi en per lambda. Nah, rumus dari en-nya sendiri kan jadi satu min p. Satu min p-nya ini dari, sorry ini bukan p gede ya, ini p kecil. Nah, satu min p-nya ini kan ceritanya dari yang ini nih, rumus yang ini satu min p. Nanti dapat jadi 1/lambda per 1 min p sama dengan 2/1 min 0,4. Sama dengan nanti hasilnya 3,33333. Ini hasilnya. Terus buat, ini nggak mesti cari variasinya guys. Sebenarnya sampai sini aja udah nggak apa-apa. Karena kan di sini cuma nyari ekspektasinya doang ya. Cuman tadi mungkin gue ada coba cari-cari juga jawaban di ini. Dia ada nyari variansnya. Buat kalau mau nyari variansnya, dia bisa pakai ini, rumus dari ini. Ini juga ada di PPT kalian. Tadi gue udah coba cari rumusnya tuh ini. Ini tinggal dimasukin aja sama kayak yang di atas. Jadi varians n per lambda ditambah ekspektasi dari ini. Nanti nilainya tinggal dimasuk-masukin doang. Apalagi tinggal diselesain doang ini varians dari ini sama dengan 1/lambda kuadrat kali p lalala. Nanti jadi dapat apa namanya terakhirnya jadi 1/lambda kali 1 min p kuadrat. Dimasukin deh. Karena di sini kita tahu lambdanya itu kan 1/2. 1/2 karena ini dikuadratin jadi 1/2 kali 1/2 jadi 1/4. 4-nya pindah ke atas jadi per 1 min 0,4. P-nya kan 0,4. P yang di sini 0,4 dimasukin nanti dapat apa namanya variansnya jadi 11,11. Ini buat variansnya. Sebenarnya sampai sini aja udah cukup tadi jawabannya. Karena di sini kan cuma ditanya ekspektasinya doang ya. Oke, mungkin ini buat pembahasan dari soalnya narasi yang tahun kemarin punya. Mungkin kira-kira dari teman-teman 21 ada yang mau tanya nggak? Ada pertanyaan yang belum, apa yang masih bingung atau kecepatan tadi bisa langsung raise hand aja atau ketik di kolom chat juga bisa. Hmm, atau mungkin ini coba gue balikin lagi ya ke Afro ini kayaknya
kan materinya udah selesai ya. Kira-kira mau gimana ya? Ya mungkin mungkin bentar untuk 2021 kira-kira materinya udah cukup kah atau ada yang mau ditanya gitu terkait bahannya mau dikirim ke mana atau recordingnya? Oke, karena udah kayaknya sih Hen udah nggak ada yang mau nanya sih. Mungkin bisa langsung ditutup aja. Dari itu juga udah ada. Dari itu juga udah ini nggak ada yang mau ditambahin lagi. Kenapa? Dari itu udah ada yang mau ditambahin lagi nggak kira-kira? Paling nanti kalau misalkan mau minta PPT-nya, mungkin bisa langsung minta ke Pro aja kayak. Oke. Atau minta langsung ke gue juga bisa. Nanti kita atur buat KPT sama recording asisnya. Terus juga oke mungkin dari aku juga segitu dulu. Sama buat 21 jangan lupa buat ngisi absensi di kolom chat. Sama ini ada titipan untuk link survei Evalum buat 21 sama Henry mungkin juga bisa ngisi buat nambah-nambah data. Kalau dari aku udah segitu aja. Makasih 21 udah pada datang. Makasih juga Henry udah jadi mentor buat akses hari ini. Makasih juga untuk Kak Kak Yasmin sama Kak Yasmin sama tadi buat udah menemani asistensi pada hari ini. Terima kasih semuanya udah bisa live Zoom.